ini kami mau mengadakan podcast tentang KMB. Ada yang tahu KMB itu apa? Jadi KMB itu adalah Konferensi Meja Bundar. KMB ya guys, bukan KDM. Kalau KDM itu apa? Kan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Oke, kembali lagi sama KMB ya. Jadi KMB itu bukan, kan KMB itu kan konferensi meja bundar, tapi bukan mejanya yang bundar, tapi kita tuh kayak ngerundingin sebuah masalah yang sangat penting gitu. Jadi disebutnya konferensi meja bundar. Sebelum itu nanti kita kan di akhir mau ada giveaway ya. Jadi tolong ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus perkenalkan, nama saya Ardila Setiasa sebagai host. Saya Siska Oktaviani sebagai narasumber pertama. Saya Endriani sebagai narasumber kedua. Saya Rama sebagai narasumber ketiga. Jadi yang pertama aku mau nanyain tentang latar belakang KMB. Latar belakang KMB itu seperti apa sih Teh? Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Terjadilah berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya Yang pertama perundingan Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946. Yang kedua perundingan Renville yang terjadi pada tahun 1948. Yang ketiga ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan perjanjian Rum dan Regen pada tahun 1949. Dan konferensi meja bundar merupakan puncak dari proses diplomasi untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Waktu dan tempatnya itu kapan sih? Untuk waktu dan tempatnya yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Tempatnya di Den Haag, Belanda. Peserta konferensi meja bundar yaitu delegasi Republik Indonesia, ketuanya Muhammad Hatta. Delegasi BFO, Bijenkoms for Federal Overleg atau Badan Permusyawarahan Federal, ketuanya Sultan Hamid II. Delegasi Belanda, ketuanya yaitu Frans Maatschepen, mediatornya UNCI, United Nations Commission for Indonesia, ketuanya yaitu CHO Van Vol. Terus isi perjanjian KMB seperti apa? Jadi, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS paling lambat pada tanggal 30 September 1949. Republik Indonesia menjadi salah satu bagian dari RIS. RIS Belanda membentuk Uni Belanda Indonesia dipimpin oleh Ratu Belanda sebagai kepala simbolis. Masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya selama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Indonesia harus membayar utang Hindia Belanda sebesar kurang lebih dari 4,3 miliar gulden, kecuali utang untuk biaya agresi militer. Kalau akibatnya tuh seperti apa? Adapun akibat dan dampak dari konferensi meja bundar, yang pertama pengakuan kedaulatan Indonesia secara de jure oleh bangsa Belanda, pembentukan negara Republik Indonesia yang disingkat dengan RIS, pemulihan hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda, permasalahan Irian Barat menjadi konflik berkepanjangan baru selesai pada tahun 1963. Dan segitu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi pertanyaannya itu ada 2 kota ya guys. Jadi cuman 2 orang doang yang dapat hadiah dari kami. Pertanyaan yang pertama adalah apa latar belakang dari KMB? Itu tuh harus dihafalkan. Jadi kalian tuh kayak nyetor hafalan ke kita gitu. Kalau yang udah tahu nanti tinggal ke kelas kita aja di kelas 11 MIPA 1 yang letaknya ada di IPS 3. Boleh ke Ardila, Siska, Indriani, Rizky, dan Rama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, isi perjanjian KMB. Syarat-syaratnya masih sama seperti itu. Nanti pokoknya tinggal ke kelas kami aja deh, tapi harus benar-benar hafal gitu. Tapi bolehlah lihat contekan, tapi dikit banget, gak boleh kayak misal gini terus dibaca, nggak boleh ya. Nanti kita akan kasih hadiah ke kalian, tapi isi-isinya tuh harus sama kayak yang kita omongin. Jangan kayak misal cari di Google nih,
misalnya cari di Google latar belakang KMP apa gitu. Enggak, jangan. Jadi harus sama yang kita bicarain tadi gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.